Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Leonsius Tukan. Saya peserta PPG dalam jabatan BES 3 pada kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Saya berasal dari SD Impes Racal, Kecamatan Belak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melakukan perekaman proses pembelajaran di kelas 5 dengan tema Yesus Kristus pada materi pokok Yesus mengajarkan pengampunan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Silakan dulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdiri. Kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Kita ambil seperti yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami berkumpul bersama untuk belajar tentang pengampunan yang Engkau ajarkan. Ajari kami untuk memiliki hati yang lembut, berani meminta maaf bila bersalah, dan rela mengampuni teman yang menyakiti kami. Semoga pembelajaran hari ini membuat kami semakin dekat dengan-Mu dan mampu membawa damai di tengah teman-teman kami hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita berdoa, saya mau mengajak kalian coba duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, tenangkan pikiran. Jangan ada pikiran-pikiran lain di luar pikiran dalam pembelajaran hari ini. Dalam kelas ini kita harus fokus untuk belajar. Dengarkan apa yang saya sampaikan dari sini. Coba kalian renungkan. Apakah selama ini saya pernah merasa sakit hati karena perbuatan teman, orang tua, atau lingkungan? Apakah dalam di sekolah, dalam pelajaran, ada teman yang pernah menyakiti saya? Ketika ada teman yang menyakiti saya, memarahi saya, bermusuhan dengan saya, apakah saya pernah meminta maaf dengan teman? Apakah di rumah saya pernah bermusuhan dengan kakak, adik, atau dengan orang tua? Apakah ketika di rumah saya pernah meminta maaf kepada orang tua kalau saya berbuat salah? Renungkan itu dan kita akan menemukan jawabannya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, buka mata. Ada yang pernah mengalami sakit hati? Ada? Sakit hati misalnya adalah pengalaman sakit hati, pengalaman pernah berbuat salah dengan teman, atau pengalaman lain yang membuat hati kita terasa sakit. Ada? Ya. Pengalaman tentang apa? Teman saya pernah mengambil bukan saya. Dan saya melihat orang. Tetapi saya melihat di buku tidak ada buku. Saya bilang, siapa yang orang memanggil
saya pernah pengalaman tentang ada teman yang ambil poinnya, ya. Terus dia bilang, siapa yang ambil satu poin? Tapi temannya tidak mengaku, tidak jujur. Ya. Tapi teman tahu bahwa teman orang itu yang ambil poin. Tapi teman itu minta maaf atau tidak? Besok pagi dia bilang, maafin saya ya, saya ambil beban kamu kemarin. Terus kau bilang apa? Kamu yang mengambil beban saya. Dia jawab, iya saya mengambil beban kamu. Nanti dia bilang, maafin saya bilang, iya saya maafin kamu. Oke, tepuk tangan dulu. Itu kita pengalaman. Ada teman yang ambil poin, dia rasa sakit hati, terus dia bilang, aduh ini saya ambil poin, kenapa kamu ambil? Pas keesokannya, temannya bilang, minta maaf, saya minta maaf karena saya yang ambil poin. Dalam bahasa sehari-hari bilang, nikah. Ada yang lain? Coba, kita pengalaman. Pesan sih suara. Saya mengambil tipang teman saya, lalu dia cari tipangnya, dia tanya, kamu jadi teman saya? Jawab tidak. Lalu dia tanya ke teman sebelumnya, apakah kamu mengambil tipangku? Dia jawab tidak. Dia minta maaf. Dia minta maaf. Saya minta maaf. Teman saya minta maaf. Dia bilang, saya bilang, aku yang ambil tipang kamu. Kemudian dia jawab, kami ambil tipang kamu. Terus saya jawab, ya. Lalu aku ngomong, maafin aku ya. Dia jawab, aku maafin kamu juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kalau kita ambil kepang rambut. Jadi dia punya kepang rambut, dia ambil dari teman, terus temannya bilang, bukan saya yang ambil, tapi dia bilang, tetap kamu yang ambil, pasti kamu yang ambil saya punya kepang rambut. Akhirnya keesokan harinya, temannya jujur. Dia bilang, teman, saya minta maaf, ini karena saya yang ambil tiket kamu. Tapi dia bilang, tidak apa, saya maafkan kamu. Nah ini adalah contoh bahwa kita harus saling memaafkan. Kalau ada yang berbuat salah dengan kita, apa yang kita buat? Harus kasih maaf. Kalau ada yang kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Bagaimana cara minta maafnya? Bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Yesus? Kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita coba merenungkan kisah tentang perumpamaan anak yang hilang dalam video ini ya. Nanti kalian simak baik-baik videonya. Sebentar setelah video, saya akan beri pertanyaan bagaimana kamu menyimak ini. Ya, coba ya, dengar ya. Suatu hari si anak manusia meminta kepada ayahnya agar diberikan warisan dan harta benda yang akan dia terima nanti saat ayahnya telah meninggal. Dalam cerita ini Tuhan memberi kita sebuah pesan bahwa Dia adalah Bapa kita. Bapa selalu siap untuk memaafkan kita dan menerima kita, tidak peduli berapa banyak kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Ingatlah bahwa kamu diterima, kamu dicintai, dan kamu diampuni. Demikianlah video kita pada hari ini. Baik. Bagus videonya? Bagus. Mantap? Oke. Sekarang saya mau tanya dari kamu kalau sudah nonton itu video tadi. Apa judulnya? Perumpamaan anak yang hilang. Ada berapa orang di situ? Siapa tokohnya? Siapa pemeran? Angkat tangan. Ya. Ayah dan anak. Yang lain? Ayah dan anaknya. Siapa lagi? Ayah. Anaknya berapa orang? Dua. Yang sulung dan yang bungsu. Siapa yang menghabiskan uang ayah? Anak sulung atau anak bungsu? Anak bungsu. Ketika
uang yang sudah habis, apa yang terjadi dengan anak musuh? Dialah terus miskin. Apa lagi? Tidak punya uang. Apa lagi? Tidak punya rumah. Dia tinggal di kandang babi itu tidak? Tadi berarti ada toh? Setelah dia lapar, tidak punya uang, miskin, dia tinggal di kandang babi karena dia butuh kerja. Kalau kita butuh kerja, berarti kita harus kerja di tempat itu supaya dapat uang. Kalian diskusi, kalau diskusi, siapa yang jadi pemeran utamanya, siapa yang bermasalah, siapa yang penengah, terus dia bilang, yang penengah bilang, tidak berkelahi karena Yesus mengajarkan kita supaya tidak berkelahi. Ya, tidak boleh berkelahi karena Yesus mengajarkan kita supaya saling memaafkan. Terus ada teman yang bilang, saya minta maaf teman, karena saya bersalah. Terus teman yang satu bilang, tidak apa-apa saya memaafkan Kak. Lalu kalian saya tulis, tulis satu buku saja. Kalian tahu? Jadi semuanya mencuri itu sudah. Kalau sudah, coba kalian praktek situ di tempat duduk itu. Coba kalian praktek dulu. Kalau sudah lancar prakteknya, baru tampil di tengahnya. Dan sudah semua? Sudah praktek kan tadi? Siapa yang mau tampil pertama? Oke, ini yang pertama, yang kedua. Nah, nanti saat teman di sini melakukan praktek pengampunan, contoh minta maaf, damai, bermain peran itu. Nanti kalian ini saya kasih lembar supaya kalian nilai apakah teman-teman ini benar atau tidak dia melakukan permintaan maaf. Jadi ini dia punya. Satu orang dapat satu, Yang di atas itu nama penilai. Nah, itu tulis nomor nama nanti. Dengar dulu. Terus yang kedua di bawahnya nama teman yang dinilai. Kamu mau nilai siapa? Kalau misalnya kelompok ini yang tampil, berarti kamu nilai ini. Terus lihat yang pertama, kejelasan ucapan maaf. Nanti kalau teman ngomong, apakah teman mengucapkan kata maaf dengan jelas? Kalau misalnya jelas, sangat baik, nanti kamu kasih nilai 4. Kalau misalnya kamu dengar tidak perlu jelas, 3. Nilai 3. Kalau dengar, kalau teman omong minta maafnya kecil tidak dengar, kasih nilai 2. Kalau teman tidak omong kata minta maaf, kasih nilai 1. Isi di skor, isi di sini Terus yang kedua, ketulusan ucapan minta maaf. Kalau dia betul-betul minta maaf, kasih nilai 4 nilai paling tinggi 4, 3, 2, 1. Terus kerjasama dalam kelompok. Apakah waktu teman-teman sebentar ini bermain peran, apakah mereka kerjasama atau tidak? Terus di bawah ujungnya tanda tangan. Kamu punya tanda tangan, bisa mengerti? Mengerti? Oke. Siapa yang pertama tadi? Kamu pertama. Oke. Ini kamu simpan di sini. Ini simpan ini jari dulu. Tunggu ya. Oke. Gimana waktu saya? Sepertinya Nasia yang ambil. Bukan saya yang mencuri itu. Kamu jangan bohong, Nasia. Pasti kamu yang mengambil. Jujur saja. Buat apa saya jujur kalau bukan saya yang mengambil itu? Jangan berantem. Ingat kata Tuhan. Kita tidak boleh musuh. Kita harus saling memaafkan. Maaf Nasia, aku sudah menurut kamu. Aku mau ini saya punya beban, kamu yang ambil ya? Bukan saya. Ini pasti kamu. Bukan saya. Kamu. Bukan. Ingat Tuhan.
Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang Apakah kamu lihat kipas saya? Tidak. Oh, di mana ya kipas saya? Jujur saja kamu. Aku tidak tahu. Dengan nada Tuhan jangan berkelahi antara satu sama lain. Aku minta maaf ya. Ya, aku juga minta maaf. Lain kali jangan mencuri lagi ya. Ya. oke, tepuk tangan. Oke. Sudah? Kalau sudah kumpul lempennya itu. Oke, tanda tangan. Oke, sudah. Baik, itu tadi, dengar sudah, itu tadi contoh kalau kita ada berbuat salah dengan itu biasa di sekolah ya. Biasanya kita buat dalam praktek dan ini agak kaku. Tapi biasanya kita sering berkelahi dengan teman. Ya tidak, betul tidak? Kalau berkelahi dengan teman, apa yang kita buat? Minta maaf. Terima kasih untuk semua tepuk tangan dulu. Kalian suka tidak tadi main drama? Suka tidak? Senang tidak? Oke. Nah, sekarang kalian lihat ini. Dengar baik-baik karena sebentar ada pertanyaan. Dan langsung teori. Pengampunan adalah sikap hati yang mau memaafkan tanpa dendam. Jadi kalau kita sudah minta maaf, tidak ada lagi dendam. Penuh minta maaf, tulus minta maaf, kasih maaf dengan teman dengan Tuhan. Itu adalah pengampunan. Itu yang disebut. Ingat, ini kabar saling berpelukan. Pengampunan adalah sikap hati yang mau memaafkan tanpa dendam. Terus ini gambar Yesus disalib. Ini adalah contoh bahwa Yesus disalib di sini. Dia mengakui orang yang membunuh. Yesus disalib, tapi dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi begitu besar kasih Yesus. Orang sudah siksa dia, orang sudah paku dia disalib, mati dia disalib, tapi Yesus berdoa untuk orang yang siksa dia. Kasih maaf mereka ini. Maafkan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu contoh dari tindakan Yesus. Inti ajaran Yesus adalah kasih dan maaf, saling memaaf. Lalu dalam kitab suci, khususnya dalam Injil Matius, bab 18 ayat 1 sampai 22, itu Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Jadi pernah Petrus bilang begini dengan Yesus, Yesus, kita kalau maafkan orang berapa kali? 1 kali kah atau 2 kali? Terus Yesus bilang, kita kalau mau memaafkan orang bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu artinya tanpa batas. Tidak ada batas kasih maaf loh. Harus ingat itu baik ya. Lalu apa itu inti dari pengampunan? Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan dengan jujur. Kalau ada salah, kita minta maaf dengan jujur. Tulus minta maaf. Yang kedua, kita memaafkan tanpa dendam. Sama tadi saya bilang, kalau minta maaf, jangan ada dendam. Betul-betul minta maaf. Yang ketiga, kita harus memulihkan hubungan yang retak. Karena kalau orang sudah berkelahi yang jelas bermusuhan, tidak berbaik. Jadi kalau sudah minta maaf, perbaiki lagi sikap yang sudah tidak baik itu, jadi baiklah, jadi bagus lagi. Nah, terakhir, kita juga bisa menjadi teladan kasih dari Yesus. Yesus bilang marah teman-teman harus minta maaf. Berarti kita sudah buat contoh apa yang Yesus ajar. Yesus bilang begitu, kita harus buat di lingkungan kita. Itu hakikat dari pengampunan. Lalu apa itu ciri-ciri dari sikap orang yang maaf? Tanda-tanda sikap orang yang maaf. Yang pertama, tulus mengakui kesalahan. Kalau salah, bilang saya yang salah. Tulus mengakui kesalahan. Itu contoh dari gambar itu, orang tertulis bilang saya yang bersalah, saya minta maaf. Lalu yang kedua, tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Seperti tadi contoh tadi, curi berkoin, curi ikat rambut.
Itu ciri-ciri orang yang mau kasih maaf. Jangan kasih tunjuk orang, bukan saya tapi kau, ya. Lalu yang berikut, memberi kesempatan kedua. Kalau sudah minta maaf, kita bilang dengan teman, jangan lagi buat saya kasih maaf kau, tapi tidak boleh dua kali. Artinya supaya teman itu bisa ubah punya itu ciri-ciri yang ketiga. Apa yang kita lakukan di sekolah? Kita buat apa di sekolah? Yang pertama, selesaikan konflik dengan teman. Kalau ada teman yang berkelahi, kita jadi pendengar. Nah, jangan, tidak boleh berkelahi. Yesus bilang kita harus saling mengampuni. Di rumah, apa yang kita buat di rumah? Bangun hubungan dengan kedua, dengan bapak, dengan mama, kakak, adik harus saling mengampuni. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah kita dapat menjadi pribadi rendah hati dan itu hasilnya. Baik, sekarang yang terakhir, sebelum masuk ke kesimpulan, saya mau kasih kamu kuis. Nanti kita ikut di petunjuk. Kalian baca petunjuknya ini. Cermatilah setiap pertanyaan dengan baik dan benar. Pilih satu jawaban yang menurut kamu paling benar. Jika ada yang menjawab, tolong langsungkan angkat tangan. Cepat angkat tangan. Yang diberi kesempatan untuk menjawab. Kalau jawaban benar, dapat nilai 100. Kalau jawaban salah, pertanyaan itu tidak dapat nilai, tapi dilemparkan kepada kelompok lain. Nomor 1. Apa yang diajarkan Yesus tentang pengampunan? A. Pentingnya memaafkan orang lain untuk hidup dalam perdamaian. B. Cara menyimpan dendam terhadap orang lain. C. Menghukum orang yang bersalah. D. Mengabaikan kesalahan orang lain. Kelompok tadi yang pertama, kelompok ini. Jawabannya? A. Apakah pentingnya? Oke, kita lihat benar atau salah ini. Coba kita klik. Coba kita tekan. Nah, benar. Tepuk tangan untuk nomor 1. Serang 100. Nomor 2 sekarang. Apa yang ditunjukkan dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang dari video? A. Anak yang hilang tidak layak diterima kembali. B. Ayah harus selalu menghukum anak yang bersalah. C. Pengampunan adalah bentuk cinta yang tulus tanpa syarat. Atau D. Pengampunan hanya untuk orang yang tidak bersalah. Kelompok 2. C. Pengampunan adalah bentuk cinta yang tulus tanpa syarat. Kita coba, benar atau salah? Oke, benar. Tepuk tangan. Oke, sekarang nomor 3. Mengapa pengampunan dianggap sebagai perbuatan baik menurut ajaran Yesus? A. Karena membuat kita lebih kuat. B. Karena membawa kedamaian dalam hidup kita. C. Karena menunjukkan kelemahan kita. D. Karena membuat kita lebih kaya. Kelompok ini duluan pertama. Mana? Jawaban A, B, C atau D? B. B. Karena membawa kedamaian dalam hidup kita. Kita lihat benar atau salah. Oke, benar. Ini sudah 100. Sekarang yang berikut. Apa yang bisa kita lakukan ketika ada orang yang menyakiti kita menurut ajaran Yesus? A. Memaafkan dan melanjutkan hidup dengan hati yang damai. B. Menyimpan dendam dan membalas perbuatan mereka. C. Melaporkan mereka kepada pihak berwenang. D. Menghindari orang tersebut selamanya. Oke, ini. Apa jawabannya? Memaafkan dan melanjutkan hidup dengan hati yang damai. Oke, kita lihat benar atau salah. Oke, benar. Juara 200, 100. Oke. Yang berikut nomor 5.
Apa manfaat memberikan kesempatan kedua kepada orang lain menurut Yesus? Jangan lupa angkat tangan. A. Membuat orang lain bergantung pada kita. B. Membuat kita terlihat lemah. C. Mengurangi rasa percaya diri kita. D. Membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Ini ya. Jawabannya A. Membuat orang lain bergantung pada kita. Benar atau salah? Kita lihat ya. Salah. Kelompok ini. D. Apa D jawabannya? Membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Kita lihat benar atau salah. Benar. Oke. Berarti 200 serah. Lanjut lagi. Oke. Selesai. Nah, habis sudah kuisnya. Berarti ini 200 dengan 200 serah. Tepuk tangan. Suka tidak kuis itu? Suka? Oke. Baik ya. Yang terakhir, coba kita lihat di kesimpulannya. Kesimpulan terakhir dari kita punya pelajaran hari ini ialah yang pertama, Yesus mengajarkan mengampuni tanpa paksa. Jadi Yesus bilang, kalau kita mau ampuni teman, kita terima pada teman, tidak boleh setengah-setengah, harus penuh. Ini kan kalau semua kita minta maaf, besok tidak boleh minta maaf. Tapi Yesus bilang tanpa paksa, harus terus minta maaf pada teman. Bisa ngerti itu? Yang kedua, pengampunan membawa damai dan sukacita. Jadi kalau kita mengampuni teman, kalau kita diampuni, hidup kita akan terasa damai, terus membawa sukacita. Tidak ada lagi yang baku musuh, tidak ada lagi yang baku benci. Semuanya apa tugas kita? Mari kita praktekkan pengampunan ini setiap hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan. Pulang ini, coba praktekkan minta maaf dengan salah dengan bapak, dengan mama, dengan kakak adik di rumah, minta maaf. Nanti ada tugas saya kasih, nanti kamu tulis itu tugas di rumah. Itu praktek minta maaf. Ya. Ada tugas ini. Besok kumpul ya. Oke. Orang dapat satu. Nanti ada tulisnya nama. Itu kolom nama itu tulis mempunyai nama Pak. Nama panjang. Terus di bawah ujung nanti minta orang tua tanda tangan. Yang pertama, kalian buat praktik minta maaf di rumah. Tulisnya di mana? Di pengalaman memaafkan hari ini. Tulis sini. Tulisnya. Terus di bawah minta orang tua tulis tanda tangan. Itu tulis di bawah. Di sini. Ini untuk lembar orang tua. Lalu di bawahnya ada tanda tangan dari orang tua. Mengerti? Oke. Baik. Sekarang kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Jadi terima kasih adik-adik kalau sudah ikut kegiatan pembelajaran hari ini. Saya harap apa yang kita belajar hari ini ada maknanya. Adik-adik bisa bawa itu ke rumah, bisa buat perbuatan minta maaf di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan. Nah, ingat apa yang saya bilang, kita harus saling memaafkan. Baik, kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, mari Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami menutup pembelajaran dengan hati yang tersentuh oleh ajaran-Mu tentang pengampunan. Dalam